Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nabila Zulfa Maulidia dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang penelitian yang berjudul Transformasi Destinasi Pasca Tambang Menjadi Daya Tarik Wisata dengan studi kasus Ranu Manduro dalam perspektif manajemen destinasi pariwisata. Jadi topik ini saya angkat karena topik ini merupakan topik yang cukup menarik dengan melihat bagaimana sebuah kawasan yang awalnya merupakan bekas tambang dan bukan sebuah destinasi wisata, justru bisa berkembang menjadi objek wisata yang cukup populer, terutama di masa pasca pandemi COVID-19 di tahun 2021 lalu. Jadi karena adanya pandemi COVID-19 tersebut, wisatawan menjadi lebih selektif, sehingga mereka lebih memperhatikan aspek kesehatan dan cenderung memilih wisata alam terbuka yang tidak terlalu padat. Selain itu juga mereka lebih tertarik pada wisata domestik dan wisata yang berbiaya rendah. Jadi perubahan ini kemudian memunculkan fenomena baru, yakni berkembangnya destinasi wisata non-konvensional yang tidak direncanakan sebelumnya. Salah satu contohnya Ranu Manduro, yang awalnya merupakan bekas tambang galian, dan kemudian berubah menjadi padang rumput seperti savana dan menjadi viral di media sosial sebagai destinasi wisata. Jadi berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berfokus pada bagaimana transformasi tersebut terjadi, serta bagaimana pengelolaannya dan tantangan manajemen destinasi berbasis masyarakat itu sendiri. Jadi di slide kali ini, kita akan membahas tentang beberapa konsep utama yang digunakan sebagai landasan analisisnya. Jadi yang pertama, kita menggunakan teori manajemen destinasi pariwisata. Teori ini membahas tentang bagaimana suatu destinasi seharusnya dikelola dan direncanakan secara berkelanjutan. Yang kedua yakni spontaneous tourism, yakni fenomena terbentuknya destinasi wisata secara tidak terencana atau spontan, yang biasanya dipicu oleh faktor eksternal seperti viralitas di media sosial. Lalu teori ketiga, yakni community-based tourism, yang menekankan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan dan distribusi manfaat ekonomi. Dan terakhir ada good tourism governance, yang berkaitan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan destinasi. Lalu kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus di Ranu Manduro. Data yang digunakan yakni data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat dan pengunjung serta observasi di lapangan. Selain itu juga saya juga menggunakan data sekunder seperti jurnal, dokumentasi, dan berita yang relevan. Analisis datanya di sini menggunakan model Mills dan Haberman, yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga data dapat dianalisis secara sistematis dan mendalam. Lalu selanjutnya, temuan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ranu Manduro mengalami transformasi yang cukup signifikan, dari yang sebelumnya bekas tambang menjadi destinasi wisata berbasis alam berupa savana. Perkembangan ini dipicu oleh viralitas di media sosial, di mana banyak pengunjung yang membagikan pengalaman mereka sehingga menarik minat wisatawan lain. Selain itu, perkembangan destinasi ini juga sesuai dengan tren pariwisata pasca pandemi, khususnya wisata alam terbuka dan wisata berbiaya rendah. Namun dari sisi pengelolaannya, destinasi ini berkembang secara spontan dan berbasis masyarakat tanpa adanya sistem manajemen formal yang jelas. Jika dianalisis lebih mendalam, terdapat beberapa poin penting di sini. Yang pertama yakni Ranu Manduro yang menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan tren pariwisata pasca pandemi, yakni nature-based tourism serta wisata domestik yang berbiaya rendah. Lalu yang kedua, ada terbentuknya spontaneous tourism di mana masyarakat secara mandiri mengelola berbagai fasilitas seperti parkir, warung, dan tiket masuknya. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi ekonomi masyarakat lokal terhadap peluang pariwisata. Lalu poin ketiga, adanya dampak ekonomi positif seperti meningkatnya pendapatan masyarakat lokal melalui aktivitas informal. Akan tetapi di sisi lain juga muncul berbagai permasalahan. Permasalahan di sini diantaranya adalah pungutan liar dengan tarif yang tidak terstandarisasi.
lalu adanya konflik ruang antara aktivitas wisata dan peternakan di sana, serta tidak adanya pengendalian daya dukung lingkungan. Jika dikaitkan dengan teori, kondisi ini menunjukkan bahwa destinasi ini belum menerapkan prinsip good tourism governance. Selain itu, belum terdapat strategi segmentasi, targeting, dan positioning yang jelas, sehingga pengembangan destinasi ini masih bersifat spontan dan bergantung pada tren viral. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakberlanjutan dalam jangka panjang, baik dari sisi lingkungan maupun daya tarik wisata itu sendiri. Jadi berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Ranu Manduro ini merupakan destinasi wisata yang berkembang secara spontan akibat perubahan tren pariwisata pasca pandemi. Perkembangan ini memberikan dampak positif berupa peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, namun perkembangan tersebut belum diimbangi dengan sistem pengelolaan yang terstruktur dan terencana. Lalu, ketiadaan regulasi yang jelas menimbulkan berbagai permasalahan seperti pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat kepada para pengunjung yang hendak mengunjungi destinasi wisata tersebut. Lalu adanya konflik ruang, di mana aktivitas pariwisata dan aktivitas warga yang sedang beternak berada di satu tempat yang sama, serta tidak adanya pengendalian daya dukung lingkungan yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa destinasi ini belum menerapkan prinsip good tourism governance dan memiliki resiko tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah pengelolaan yang lebih terstruktur. Langkah pengelolaan di sini yang bisa diterapkan di destinasi wisata Ranu Manduro sendiri. Yang pertama yakni kita bisa membentuk sebuah kelembagaan resmi seperti Pokdarwis untuk mengatur pengelolaan destinasi di Ranu Manduro ini. Lalu yang kedua, kita bisa menerapkan standarisasi tarif dan sistem tiket yang transparan agar tidak terjadi pungutan liar. Lalu langkah selanjutnya, yakni kita bisa melakukan penetapan zonasi ruang untuk mengurangi konflik antara aktivitas wisata dan peternakan. Selain itu, juga perlu dilakukan adanya pengendalian daya dukung lingkungan agar tidak terjadi kerusakan. Lalu yang terakhir, yang tidak kalah penting sendiri, yakni kita bisa memperkuat positioning sebagai destinasi ekopiknik berbasis komunitas agar tidak hanya bergantung pada tren viral saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.